fucking hands up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Asman. Saya berasal dari Angkatan 19 Sistem Informasi UIN Suskaryo. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe and share and comment. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang 5S dalam Jepang. 5S adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang, yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja, sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Penerapan 5S umumnya diberlakukan bersama dengan penerapan Kaizen agar dapat mendorong efektivitas pelaksanaan 5S. Biasanya di Indonesia metode ini dikenal dengan istilah 5R, sedangkan di Amerika dan Eropa dikenal dengan 5C. Toyota, salah satu perusahaan Jepang yang sukses menerapkan dan menyebarluaskan sistem 5S dan Kaizen. Ini kondisi sebelum menerapkan 5S dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seri atau ringkas. Seri atau ringkas ialah menyingkirkan barang-barang yang sudah dipakai atau yang tidak dipakai lagi. Seperti video ini. Kedua, seton atau rapi. Ketika kita selesai menggunakan barang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariseni, mahasiswa jurusan Sistem Informasi kelas 4G. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang 7 habit atau 7 kebiasaan yang baik. Kebiasaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan tanpa berpikir terlebih dahulu. Dan di dalam bukunya, Stephen Covey membagi atau membuat kebiasaan menjadi 7 kebiasaan yang baik. Habit yang pertama yaitu adalah be proaktif atau jadilah proaktif. Maksudnya di sini adalah kita harus mengambil inisiatif atau mengambil suatu pilihan-pilihan sebelum kita memberikan respon atau tanggapan. Jadi kita sebagai manusia, kita memiliki suatu ruang kebebasan untuk mengambil pilihan-pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Jadi jika kita membuat satu pilihan-pilihan yang baik, maka suatu respon atau tanggapan kita itu akan jauh lebih baik dibandingkan jika kita langsung mengambil suatu respon sebelum kita memikirkan pilihan-pilihannya. Contohnya seperti dalam kondisi kemacetan. Jika kita bersikap proaktif, maka kita akan jauh lebih tenang menghadapi kemacetannya dan sabar. Dan kita juga bisa berpikir positif untuk menghadapi kemacetan tersebut. Habit yang kedua yaitu begin with the end in mind atau memulai dengan akhir di pikiran. Maksud habit ini adalah jika kita memulai dengan akhir di pikiran, maka kita akan jauh lebih konsisten dan dapat mempertimbangkan segala konsekuensinya sebelum kita bertindak, sehingga dapat lebih produktif dan berhasil.
Dan jika kita memulai dengan akhir di pikiran, maka kita akan mempunyai arahan pribadi untuk menuntun aktivitas kita sehari-hari tanpa adanya pergerakan dari sasaran kita. Contoh habit ini adalah sebelum kuliah saya sudah memikirkan saya ingin menjadi web developer. Dan jika saya ingin menjadi web developer, langkah yang harus saya lakukan adalah saya harus belajar bahasa pemrograman HTML, CSS, dan PHP. Dan jika saya sudah lulus kuliah, saya harus meningkatkan kemampuan saya di bidang website, seperti harus mempelajari web server, menghostingnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan website. Habit yang ketiga yaitu put first thing first, dahulukan yang utama. Maksud dari habitnya adalah kita memanajemenkan waktu atau membuat suatu manajemen waktu kita, apa yang harus kita kerjakan terhadap apa yang telah kita rencanakan. Jadi kita dapat membuat list dan dapat membaginya. Ada yang kegiatannya penting, ada kegiatan yang tidak penting, ada kegiatan yang mendesak, ada kegiatan yang tidak mendesak, dan ada kegiatan yang penting yang tidak mendesak. Contohnya yang tadi saya ingin menjadi web developer. Hal yang penting dan mendesak itu saya harus mengerjakan proyek tugas kuliah saya. Dan contoh hal yang tidak penting dan tidak mendesak itu adalah bermain game. Maka saya harus meninggalkan bermain game tersebut. Habit yang keempat yaitu think win-win, berpikir menang-menang. Maksud habit ini adalah dalam kita berinteraksi ke manusia, kita harus dapat membuat pihak-pihak diuntungkan. Jadi ketika kita berinteraksi dengan manusia, kita harus dalam kondisi menang dan pihak lain menang juga. Jika kita saling menguntungkan, maka kita akan membuat suatu hubungan yang sangat baik. Contohnya itu ketika saya ingin membuat suatu website, saya hanya memahami bahasa pemrograman HTML dan CSS, dan saya meminta bantuan ke teman saya yang paham mengenai bahasa pemrograman PHP yang tidak saya pahami. Jadi ketika teman saya membantu saya membuat tugas website, saya merasa menang karena merasa diuntungkan karena telah terbantu membuat tugas website. Dan teman saya tadi pun dia tambah pandai karena ilmu yang dibagikan akan sangat bermanfaat bagi saya, dan dia pun akan jadi ingat, sehingga ilmu itu tambah kuat di dalam pikirannya. Menang-menang ini merupakan salah satu dari 6 filosofi interaksi manusia. Yang pertama itu tadi menang-menang, yang kedua menang kalah, yang ketiga kalah menang, yang keempat kalah kalah, yang kelima menang saja, yang keenam yang terakhir yaitu menang atau no ordeal. Habit yang kelima yaitu berusahalah untuk mengerti terlebih dahulu sebelum minta dimengerti. Habit ini menjelaskan bahwa ketika kita ingin minta atau minta untuk dipahami oleh orang lain, kita harus terlebih dahulu memahami orang tersebut. Apabila kita benar-benar memahami secara mendalam dengan yang lainnya, maka kita membuka pintu kreatif dan alternatif ketiga. Sebagai contohnya, ketika saya dalam sekolah, saya melihat teman saya tidak makan pada waktu istirahat. Saya memahami dia bahwa dia tidak membawa uang jajannya. Jadi saya memberikan dia makanan, lalu memberikannya ke dia.
dan pada saat jam pulang saya tidak membawa motor atau kendaraan. Dan teman saya tadi, karena saya memahami dia, maka dia juga memahami saya dengan dia memberikan tumpangan ke saya. Maka dari itu terbentuklah suatu hubungan yang baik. Dan jika kita sangat memahami orang terlebih dahulu, maka orang tersebut juga akan memahami kita. Habit ke-6 yaitu sinergi. Kekuatan kerjasama jauh lebih besar daripada upaya perbagiannya. Dengan kita bersinergi, maka suatu hasil yang akan kita capai akan jauh lebih baik daripada yang dikerjakan secara individu. Sinergi adalah merupakan suatu bentuk kerjasama atau bentuk kesatuan yang dikerjakan oleh kelompok, sehingga pekerjaan yang terasa berat dapat dikerjakan secara cepat dan ringan. Contohnya itu ketika saya membuat website, saya membagi tugasnya menjadi 3. Yang pertama itu ada yang membuat website, yang kedua ada yang mengambil data untuk websitenya, yang ketiga ada yang menghosting websitenya ke internet. Dengan adanya pembagian tugas dan di situ terbentuklah suatu kerjasama, maka hasil yang akan kita dapatkan akan jauh lebih baik daripada hasil yang dibuat oleh perorangan. Habit yang ke-7 atau habit yang terakhir itu adalah serpent the show atau asalah dirajimu. Maksud habit ini adalah kita harus mengasah kemampuan kita atau keahlian kita agar kita dapat menggunakan keahlian kita tersebut sehingga dapat digunakan dengan baik. Contohnya adalah keahlian saya adalah membuat suatu website, maka hal yang harus saya asah adalah kemampuan bahasa pemrograman HTML CSS saya, dan juga saya dapat mengasah kemampuan web server saya, sehingga ketika saya diminta untuk membuat website, saya sudah siap membuat websitenya dan siap juga membuat dan siap juga untuk menghosting websitenya ke internet. Cukup sekian video penjelasan mengenai 7 habit dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhardi dari jurusan Sistem Informasi kelas G, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suskaryau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 kebiasaan orang Jepang atau disebut 5S. Sebelum saya menjelaskannya satu persatu apa itu 5S, saya akan menjelaskannya secara universal yang dimaksud dengan 5S tersebut. 5S ini adalah metode yang diterapkan untuk menciptakan suasana kerja yang rapi, bersih, dan baik. Yang pertama yaitu Seiri. Seiri merupakan awal implementasi 5S, yaitu pemilahan barang yang berguna dan tidak berguna. Barang berguna disimpan dan barang yang tidak berguna dibuang. Dalam langkah awal ini dikenal istilah red tag strategi, yaitu menandai barang-barang yang sudah tidak berguna dengan label merah atau red tag agar mudah dibedakan dengan barang-barang dengan label merah, kemudian disingkirkan dari tempat kerja. Semakin ramping atau lean tempat kerja dari barang-barang yang tidak dibutuhkan, maka akan semakin efisien tempat kerja tersebut. Seiri pada dasarnya berarti menyortir segala sesuatu yang di setiap area kerja dan hanya menyimpan apa yang diperlukan pada umumnya. Pekerja akan
pekerja akan menandai atau membaginya menjadi barang-barang yang sering digunakan, kadang-kadang digunakan, barang yang sering digunakan dan disimpan dalam keadaan yang mudah dicapai. Sementara itu, barang-barang yang kadang-kadang digunakan dipindahkan ke area penyimpanan umum. Maksud dari konsep sort atau sehari adalah bagaimana dalam pekerjaan menyingkirkan hal yang tak perlu selama proses berlangsung hingga laju material bisa lancar tanpa mengalami hambatan seperti adanya penumpukan dalam suatu proses yang akan berdampak kepada sulitnya ditemukan permasalahan yang terjadi karena tertumpuk oleh material-material lainnya. Metode yang diterapkan pada konsep 5S untuk sehari atau sort adalah mendekatkan barang atau alat-alat yang dibutuhkan dalam sebuah proses. Penerapan 5S sehari berfungsi untuk mengurangi pemborosan pencarian atau dalam arti lebih luas adalah penghematan waktu pencarian dan waktu pengembalian alat atau material yang dibutuhkan. Contoh dari budaya kerja sehari merupakan kegiatan memilah berkas-berkas yang ada di kantor untuk menentukan mana berkas yang sungguh-sungguh masih pakai untuk kebutuhan kantor. Pekerja akan menyingkirkan berkas yang sesungguhnya merupakan sampah yang tidak dipakai lagi. Setiap karyawan bertanggung jawab untuk memisahkan antara barang yang diperlukan dan tidak. Dan jika terdapat barang-barang yang tidak diperlukan, maka sebaiknya dibuang. Baiklah, yang kedua yaitu adalah Shaiton. Adalah langkah kedua setelah pemilahan, yaitu penataan barang yang berguna agar mudah dicari dan aman, serta diberi indikasi. Dalam langkah kedua ini dikenal istilah Board strategi, yaitu menempatkan barang-barang berguna secara rapih dan teratur. Kemudian diberikan indikasi atau penjelasan tentang tempat, nama barang, dan berapa banyak barang tersebut agar pada saat akan digunakan barang tersebut mudah dan cepat diakses. Board strategi mengurangi pemborosan dalam bentuk gerakan mondar-mandir mencari barang. Metode Shaiton atau Straighten adalah merapikan kondisi seputar tempat bekerja. Contoh penerapan 5S untuk metode Shaiton dalam perusahaan, terutama manufaktur, yaitu di seputaran mesin sewing maupun mesin pendukungnya. Beri tanda penempatan alat pendukung kerja seperti corong piping, ikat gunting dengan tali, dan lain-lain. Merapikan barang atau material dengan menggunakan konsep 5S pada penerapan Shaiton berfungsi untuk mengidentifikasi tools yang dibutuhkan ataupun tidak dibutuhkan. Dan manfaat yang akan didapat dari penerapan 5S ini adalah kemudahan dalam mencari barang yang dibutuhkan maupun akan dibutuhkan. Dan akan memudahkan kita untuk mengidentifikasi barang atau material yang hilang atau kurang dikarenakan tidak berada pada tempat seharusnya. Pada umumnya, penempatan barang ataupun material menggunakan shadow board yang merupakan visual yang akan sangat mudah difahami oleh setiap level. Contoh dari shadow board, seperti jika kita menyediakan tempat untuk obeng, maka dalam papan tersebut dibentuk gambar obeng sesuai dengan bentuk dan ukuran obeng itu. Karena hal ini akan sangat memudahkan penggunaannya mengidentifikasi barang mereka. Pengguna shadow board sekarang bukan hanya digunakan oleh Land Manufacturing saja, akan tetapi sudah banyak digunakan oleh usaha-usaha besar maupun kecil seperti pada bengkel motor dan sebagainya. Contoh dari budaya kerja Shaiton merupakan kegiatan penentuan tata letak penyimpanan barang agar semuanya tertata rapi dan benar. Ketika sudah menerapkan budaya kerja yang satu ini, siapapun tidak akan kesulitan dalam mencari ketika ingin menggunakan barang yang diperlukan. Pegawai dikatakan telah melaksanakan budaya kerja Shaiton apabila mereka melakukan kegiatan yang biasa dilakukan dengan menyusun rapi berkas-berkas yang ada untuk mempermudah penemuan kembali bila diperlukan. Metode ketiga yaitu adalah Seiso, adalah langkah ketiga setelah penataan, yaitu pembersihan barang yang telah ditata dengan rapih agar tidak kotor, termasuk tempat kerja dan lingkungan serta mesin, baik mesin yang breakdown maupun dalam rangka program Preventive Maintenance atau PM. Sebisa mungkin tempat kerja dibuat bersih dan bersinar seperti ruang pameran agar lingkungan kerja sehat dan nyaman sehingga mencegah motivasi kerja yang turun akibat tempat kerja yang kotor dan berantakan. Seiso dalam bahasa Jepang
atau seiso itu merupakan bahasa Jepang. Bahasa Indonesianya adalah resik. Merupakan langkah pembersihan barang setelah dilakukan penataan dengan rapi-rapi agar barang tersebut tetap bersih. Selain itu, juga untuk menjaga lingkungan industri dan peralatan industri juga tetap bersih. Pembersihan barang industri, alat industri dan lingkungan industri dibuat sebersih mungkin agar ketika bekerja mencegah motivasi kerja menurun yang disebabkan tempat kerja yang kotor. Maksud dari seiso, sweep and clean, di konsep 5S adalah membersihkan area tempat kerja setiap saat, misalnya dengan melakukan pembersihan sisa pabrik, debu dan kotoran lain setiap awal 5 menit sebelum kerja dan 5 menit sebelum pulang setiap hari. Penerapan metode 5S dengan menggunakan konsep ini berfungsi untuk memastikan rasa kepemilikan setiap karyawan terhadap kualitas produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Bayangkan, jika alat maupun material yang kita pakai sebagai alat atau material untuk membuat sebuah produk yang diminta oleh pelanggan, maka akan terdapat banyak kotor pada produk yang dihasilkan. Contoh penerapan 5S di perusahaan dengan menggunakan metode seiso, yaitu tumpukan-tumpukan kotoran seperti sisa-sisa potongan bahan dari hasil potongan bahan atau material yang akan dibuat menjadi produk. Berdampak kepada tersumpatnya aliran minyak atau oli pada mesin dan akan mengakibatkan mesin produksi mengeluarkan minyak atau oli dan berdampak kepada terkontaminasinya barang atau produk yang dihasilkan dengan minyak atau oli tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan pembersihan terhadap mesin yang digunakan. Contoh budaya kerja seiso merupakan kegiatan memeriksa dan menjaga kebersihan kondisi lingkungan atau peralatan yang dipergunakan agar selalu bersih sebelum dan sesudah penggunaan. Karyawan yang menerapkan budaya kerja seiso ini akan selalu menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kerjanya sehingga tercipta kenyamanan kerja. Baiklah, metode yang keempat yaitu seiketsu adalah langkah selanjutnya setelah seiri, seiton, dan seiso, yaitu penjagaan lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih menjadi suatu standar kerja. Keadaan yang telah dicapai dalam proses seiri, seiton, maupun seiso harus distandarisasi. Standar-standar ini harus mudah dipahami, diimplementasikan ke seluruh anggota organisasi, dan diperiksa secara teratur dan berkala. Dalam bahasa Jepang adalah seiketsu, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah rawat, merupakan langkah mempertahankan tempat kerja agar tetap ringkas, rapi, dan bersih. Penjagaan atau perawatan terhadap tempat kerja harus dipertahankan agar tempat kerja selalu dalam kondisi ringkas, rapi, bersih. Kondisi ringkas, rapi, dan bersih di tempat kerja harus diberi standarisasi agar standar-standar dalam menjaga lingkungan tempat kerja dapat dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan dan dapat diperiksa secara teratur atau berkala. Konsep 5S penerapan sistematis adalah melakukan usaha seiri, seiton, dan seiso secara rutin dan jika perlu dilakukan sebuah audit rutin yang melibatkan manajemen dalam mengontrol dan mengawasi usaha yang telah dilakukan karyawan. Tujuan diterapkannya 5S konsep dengan menggunakan konsep seiketsu adalah untuk memastikan bahwa ketiga poin di atas berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semua pihak ikut andil dalam hal ini adalah dukungan penuh terhadap pelaksanaan konsep 5S. Sehingga praktik lain yang dijalankan sejalan dan beriringan dengan pelaksanaan di perusahaan tersebut. Dan jika ditemukan pada hasil audit terjadi kondisi yang tidak seharusnya terjadi, maka diperlukannya tindak lanjut atau follow up. Melakukan kegiatan kaizen untuk pencapaian kesempurnaan dari 3 poin di atas dibutuhkan juga peran serta level manajemen karena tanpa adanya dukungan dari manajemen dalam pelaksanaan audit dan pelaksanaan 5S ini sudah dipastikan konsep ini hanya sebatas konsep bukan pelaksanaan yang semestinya. Dan jika hal ini terjadi,
maka perusahaan tidak akan mendapatkan dampak positif dari pelaksanaan konsep ini. Contoh dari budaya kerja Seiketsu merupakan kegiatan memelihara tempat kerja yang sudah baik agar dapat selalu terpelihara. Untuk dapat menerapkannya, perusahaan menetapkan standar atau pembakuan penataan. Standar penataan tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua karyawan agar dapat melaksanakan aktivitas dengan cara yang sama atau seragam dan menjaga tempat kerja agar selalu terpelihara. Baiklah, metode yang terakhir adalah Shitsuke, adalah langkah terakhir, yaitu penyadaran diri akan etika kerja. Yang pertama, disiplin terhadap standar. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, malu melakukan pelanggaran. Dan yang keempat, senang melakukan perbaikan. Rajin, yaitu pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahap 5S. Tentu saja, semuanya tidak akan lengkap tanpa Shitsuke atau rajin dan mendisiplinkan diri. Hal ini agar keempat S di atas menjadi sebuah kebiasaan. Hal ini berarti pelatihan terus-menerus di perusahaan tersebut. Tujuannya untuk mempertahankan standar sebelumnya dan meningkatkan standar yang sekarang. Jepang tidak hanya menggunakan metode 5S untuk memastikan tempat kerja dijalankan secara efektif, tetapi juga melakukannya untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Penerapan konsep 5S dalam perusahaan, terutama manufaktur di tahap ini, menyangkut akuntabilitas manajemen dalam memilih seseorang untuk mengikuti segala peraturan yang berhubungan dengan aturan perusahaan yang menyangkut peningkatan kebersihan dan kenyamanan tempat kerja. Manfaat dari konsep 5S pada tahapan standardized adalah peningkatan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk mencapai kesempurnaan dan peningkatan produktivitas perusahaan dengan mengurangi pemborosan. Budaya kerja Shitsuke adalah menjalankan sesuatu aktivitas dalam kantor dengan benar sebagai bentuk kebiasaan. Agar para pekerja terbiasa mentaati peraturan dan mentaati aturan atau disiplin, para pekerja diberi motivasi agar terus-menerus melakukannya. Perusahaan memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya meskipun hal itu sulit untuk dilakukan. Budaya kerja Shitsuke menuntut para pegawai mentaati aturan dan produsen kerja yang telah ditentukan, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Jika tidak melakukannya, mereka akan merasa ada yang kurang. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya tentang metode 5S ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tore Pratama Putra. Saya akan menjelaskan tentang The 7 Habits of Highly Effective People. Kebiasaan yang pertama adalah be proaktif. Jadilah proaktif. Proaktif adalah sifat mengendalikan lingkungan, bukan sebaliknya. Dengan proaktif, kita membuat sesuatu itu terjadi. Ada 3 nilai penting dalam kehidupan, yaitu pengalaman yang terjadi pada diri kita, kreativitas yang menjadikan ada, sikap tanggapan terhadap persoalan sulit. Untuk bisa mengendalikan, kita butuh itu lingkaran perhatian, lingkaran pengaruh, lingkaran komitmen. Apa itu lingkaran perhatian? Adalah wilayah yang segala sesuatunya tidak bisa dikendalikan. Lingkaran pengaruh, wilayah yang bisa mengendalikan segala sesuatu. Lingkaran komitmen, jantung dari lingkaran pengaruh, pengikat kemampuan kita. Kebiasaan yang kedua adalah mulailah segala sesuatu dengan gambaran akhirnya. Kepemimpinan pribadi yang mempunyai prinsip dengan ini, kamu dapat konsentrasi dan mempertimbangkan risiko. 3 aspek besar dari manajemen pribadi dan bisnis. Kepemimpinan, apa yang ingin diselesaikan. Manajemen, bagaimana cara selesai dengan baik.
produktivitas mengerjakannya. Yang intinya masalah, terus plan, terus do, dan check. Yang ketiga adalah first thing first, atau selalu dahulukan yang lebih utama. Dahulukan yang utama atau manajemen pribadi untuk mengimplementasikan dan mengelola kebiasaan nomor 2 yang bersifat mental, dan kebiasaan nomor 3 bersifat fisik. Manajemen waktu adalah keahlian penting untuk manajemen pribadi, maka sangat penting untuk mensortir langkah aktivitas, yaitu ada yang urgent, tidak urgent, dan ada urgent tidak penting, dan tidak urgent tidak penting. Contoh dari urgent penting adalah krisis, terus yang sangat mendesak adalah mengerjakan tugas gitu. Terus yang urgent dan tidak penting adalah yang tidak urgent, aktivitas berdasarkan kemampuan produksi. Yang tidak penting, kuadran 3, interupsi, beberapa panggilan, beberapa laporan, beberapa rapat. Dan yang tidak urgent tidak penting adalah hal sepele seperti bermain game ataupun hal yang lainnya, kerja sibuk, beberapa panggilan, beberapa laporan, mengisi waktu luang. Kebiasaan yang keempat adalah think win-win. Berpikirlah menang-menang, bukan menang kalah. Berpikir menang-menang atau kemimpinan antar pribadi. Karena sasaran bergantung pada hubungan dan kerjasama dengan lainnya, maka semua perlu bagian yang adil dan menguntungkan. Ada 6 model paradigma di dalam interaksi sosial. Model yang sangat sesuai bergantung pada situasi, yaitu menang-menang, yaitu manusia saling menguntungkan dalam berbagai interaksi. Yang kedua, menang kalah. Dalam hubungan ini, jika kedua orang tidak untung, keduanya rugi. Yang ketiga, kalah menang. Individu mencari kekuatan dari popularitas yang serba membolehkan, hidup dalam tekanan kebencian. Kalah-kalah bila orang menjadi terobsesi dengan membuat yang lain kalah, meskipun dengan biaya miliknya. Menang memfokuskan semata-mata mengambil apa yang diinginkan, tidak ada penghormatan kepada kebutuhan orang lain. Menang atau menang or no deal. Jika kita tidak menemukan keuntungan bersama, kita menyetujui dengan no deal, atau tidak ada deal. Kebiasaan yang kelima adalah pahami orang lain dulu, baru mereka memahami Anda. Berusaha mengerti dulu, baru minta dimengerti. Komunikasi adalah bagian penting, dan seperti analogi diagnosis dulu sebelum memberikan resep. Langkahnya seperti berikut, yaitu mendengar dengan empati, evaluasi setuju untuk tidak setuju. Yang ketiga, periksa, menanyakan pertanyaan dari kerangka referensimu sendiri. Keempat, advis, memberikan konsultasi berdasarkan pengalamanmu sendiri. Kelima, interpretasi, menjelaskan motif dan perilaku berdasarkan motif dan perilakumu sendiri. 7, keenam, perilakumu sendiri. Yang ketujuh, pengertian dan persepsi. Yang ke-8, kemudian mencoba untuk dimengerti. Yang kebiasaan yang keenam, sinergi. Lakukan sinergi dengan orang lain. Wujudkan sinergi atau kerjasama yang kreatif. Kekuatan kerjasama lebih besar dari upaya peragiannya. Jadi galilah potensi dan kebaikan kontribusi orang lain. Latihannya dari kebiasaan-kebiasaan yang lain telah mempersiapkan kita untuk bersinergi. Sinergi bermakna keseluruhan adalah lebih besar daripada jumlah setiap bagiannya. Intisari dari sinergi adalah perbedaan nilai-nilai. Dengan menghormatinya,
membangun kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan. Jalan untuk mencapai sinergi melalui proses kreatif yang bisa menakutkan karena kamu tidak pernah tahu kemana proses kreatif akan membawamu. Pesan yang terakhir adalah sharpen the saw. Asalah gergaji agar senantiasa tajam dan berfungsi baik. Asalah gergaji keseimbangan pembaruan diri, sehingga kebiasaan baik lainnya bisa tumbuh dan berkembang dengan memperbarui 4 dimensi dari sifat alamimu, fisik, spiritual, mental, dan sosial atau emosional. Kamu bisa bekerja lebih cepat dan tanpa kesulitan. Untuk mengerjakannya, kita harus proaktif. Ini adalah aktivitas kuadran kedua, yaitu penting tetapi tidak urgent, yang harus diaktifkan. Ini pusat dari lingkaran pengaruh. Maka kita pasti mengerjakannya untuk diri kita sendiri. Baiklah, sekian penjelasan dari 7 Habits of Effective People. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrizal. Saya dari kelas SIP 4G, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 Habits of Highly Effective People. Buku ini berfokus pada karakter etik. Karakter berarti sesuatu yang mengakar dan menjadi bagian dari diri kita. Buku ini bertujuan untuk merubah karakter kita atau merubah diri kita. Untuk habits yang pertama yaitu be proaktif atau menjadi proaktif. Seorang yang reaktif cenderung mempersoalkan hal-hal yang di luar kendalinya, seperti dia jengkel saat hujan turun dan dia jengkel saat orang bercerita buruk tentang dirinya. Berbeda dengan orang yang proaktif. Orang yang proaktif adalah orang yang bertanggung jawab atas nasibnya sendiri. Mereka menerima hal-hal di luar kontrolnya dan berfokus pada hal-hal yang dapat dikendalikannya. Untuk habits yang kedua yaitu begin with the end in mind. Mulai dengan gambaran hasil akhir. Hampir segala hal di dunia ini diciptakan 2 kali. Proses pertama tercipta di dalam pikiran kita, dan yang kedua tercipta di dalam tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang kita ingin berjalan. Tentunya kita harus melihat titik koordinat yang harus kita tuju untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk habits yang ketiga yaitu put first thing first. Prioritaskanlah yang terpenting. Di sini terdapat 4 kuadran. Yang pertama, penting dan mendesak. Untuk kuadran pertama ini, contohnya mengerjakan tugas dengan deadline besok pagi, yaitu jam 7 pagi. Untuk contoh kuadran 2, yaitu penting dan tidak mendesak. Contohnya, melakukan rutinitas olahraga setiap sore atau pagi, dan belajar secara mandiri untuk menambah skill membangun relasi. Untuk kuadran 3 yaitu tidak penting dan mendesak. Contohnya mengobrol saat mengerjakan tugas. Sedangkan kuadran 4 tidak penting dan tidak mendesak. Kuadran 4 ini sering kita lakukan, yaitu bermain game, nonton TV, nonton YouTube, scroll TikTok, dan sebagainya. Selanjutnya tentang habits 4 think win-win.
saling menguntungkan. Di sini ada win-loss. Win-loss artinya contohnya seperti kita membeli motor kepada teman kita. Kita ingin harganya murah, namun teman kita tidak mungkin menjualnya murah. Maka itu tidak bisa dikatakan saling menguntungkan. Itu dikatakan win-loss. Jika tidak dapat saling-saling menguntungkan, maka akan terjadi ordeal atau tidak jadi deal. Habits kelima, seek first to understand the to be understood. Coba memahami orang lain sebelum dipahami. Pakailah cara mendengarkan dengan empati agar dapat benar-benar dipengaruhi orang lain, yang akan mendorong mereka untuk balas mendengarkan Anda. Dan Anda berpikir terbuka untuk dapat Anda pengaruhi. Hal ini diciptakan suasana kepedulian, menghormati, dan pemecah masalah secara positif. Habits ke-6, sinergi. Menggabungkan kekuatan dari beberapa orang melalui kerjasama tim yang positif. Sehingga untuk mencapai tujuan, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya sendiri. Mendapatkan performa terbaik dari sekelompok orang dengan mendorong kontribusi yang berarti dan pemodelan kepemimpinan introporsional dan mendukung. Habits ke-7 yaitu asahlah gergaji. Seimbangkan dan berpengaruhi sumber daya, energi, dan kesehatan Anda untuk menciptakan gaya hidup yang berkelanjutan, jangka panjang, dan efektif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi 7 habits atau 7 kebiasaan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa merubah hidup Anda dan karakter Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.